PT Asia Utama Wisata dengan merek dagang Asia Tour telah didirikan sejak tanggal 9 Februari tahun 2000. Asia Tour telah terdaftar secara resmi sebagai travel agent penyelenggara ibadah haji khusus dan umroh di Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nilai akreditasi A. Asia Tour menyediakan layanan program ibadah haji, ibadah umroh, program perjalanan halal tour, dengan berbagai destinasi wisata halal terfavorit dunia. Asia Tour selalu berkomitmen untuk memberikan layanan yang berkualitas dan fasilitas terbaik pada setiap paket program pilihan jamaah sahabat Asia Tour yang telah mempercayakan Asia Tour sebagai teman perjalanan ibadah haji, ibadah umroh, paket perjalanan halal tour, reservasi tiket pesawat, reservasi hotel, dan kelengkapan dokumen perjalanan. Didukung dengan manajemen dan staf yang telah berpengalaman 5-15 tahun di bidang travel, tenaga profesional kami didukung dengan fasilitas yang lengkap dan siap membantu segala kebutuhan jamaah sahabat Asia Tour semua. Asia Tour menggunakan maskapai penerbangan terbaik untuk menunjang kenyamanan transportasi perjalanan sahabat Asia Tour. Menggunakan fasilitas hotel terbaik untuk menunjang kenyamanan beristirahat sahabat Asia Tour selama program berlangsung. Menggunakan akomodasi bus AC eksekutif terbaru untuk menunjang kenyamanan perjalanan sahabat Asia Tour selama program berlangsung. Didukung dengan ustadz, pembimbing ibadah, dan pimpinan rombongan yang telah berpengalaman dan telah bersertifikasi resmi yang akan membimbing dan menemani dalam program perjalanan sahabat Asia Tour. Program lebih nyaman dengan fasilitas radiophone untuk memudahkan jamaah mendengarkan suara dari ustadz pembimbing atau mutawif saat pelaksanaan ibadah. Paket program juga dilengkapi dengan bimbingan manasik offline dan bimbingan manasik online. Dilengkapi dengan perlengkapan ibadah umroh dan perlengkapan ibadah haji jamaah sahabat Asia Tour. Assalamualaikum Ustaz. Silakan dimulai Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad.
yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati. Ustadz kita yang insya Allah kedepannya akan membersamai kita dalam eh, kegiatan Zoom yang bertemakan tentang kejujuran ini, yang membahas kitab Riyadhus Shalihin. Beliau adalah Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Ahmad Bastari LC. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz Nawir, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Setelah sekian lama baru berjumpa lagi. Iya, Semoga Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin, ya rabbal amin, alamin. amin. Kemudian yang sama-sama kita hormati hadirin sekalian yang alhamdulillah di sela-sela kesibukan, alhamdulillah menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama kita dalam kajian ilmu yang insya Allah akan diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta malaikat akan senantiasa mendoakan kita semua, mendoakan ampunan, mendoakan rahmat selama dalam proses kajian ini. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita uh, lanjut ke acara berikutnya, terlebih dahulu jamaah sekalian di Subhanahu wa taala, kita akan bersama-sama melantunkan Asmaul Husna, ya. Baik, Bapak Ibu, kameranya bisa diaktifkan bagi yang bisa mengaktifkan kameranya, dan diharapkan agar menonaktifkan audionya, ya. Baik, mari bersama-sama kita melantunkan Al-Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basir, ya Khafir, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adal, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya حق، يا وكيل، يا قوي، يا متين، يا ولي، يا حميد، يا محصي، يا مبدي، يا معيد، يا محيي، يا مميت، يا حي، يا قيوم، يا واجد، يا ماجد، يا وحيد، يا أحد، يا صمد، يا قادر، يا مقتدر، يا مقدم، يا مؤخر، يا أول، يا أخير، يا ظاهر، يا باطن، يا ولي، يا متعالي، يا بار، يا تواب، يا منتقم، يا عفو، يا رؤوف،
يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan lantunan Asmaul Husna yang telah kita bacakan tadi sebagai bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang semakin memudahkan menjadi asbab kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala setelah memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi saya ingatkan kepada jamaah sekalian, mohon perhatian dan kerjasamanya agar tetap jamaah sekalian stay di depan kamera ya, karena nantinya kita akan menjelaskan pembahasan yang sangat menarik dan merupakan bekal tentunya, karena ini membahas tentang bab kejujuran. Dan tentunya dimanapun kita berada, di saat kapanpun itu, maka yang paling dibutuhkan adalah sebuah kejujuran. Dan yang terpenting itu adalah pada saat kita berada di lingkungan kerja, tentu semua orang mengharapkan sifat kejujuran tersebut yang insya Allah akan dibahas oleh Ustadz kita Al-Mukarram pada kitab Riyadhus Shalihin ya, pada kitab Riyadhus Shalihin yang membahas tentang bab jujur. Maka dari itu jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama mendengarkan materi yang akan langsung dibawakan oleh Al-Ustadz kita Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Bastari M. Nur LC. Falyatafaddal wa mashkura ya Ustadz. Baik, syukran ya Ustaz Nawir. Ahlan. Ya, Aziz, Masya Allah. Jazakumullah khair. Ini mutawif guide yang favorit. Masya Allah. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Nawir, udah lama nggak jumpa antum. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat melanjutkan dan mengikuti majelis ilmu yang diadakan oleh Asiatur, Travel Asiatur PT Asia Utama Wisata dalam rangka menambah keilmuan kita, menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan menambah iman kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk memasuki surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan di satu jalan dan di situ dia menuntut ilmu atau mendapatkan ilmu, mencari ilmu, ikut dalam majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Karena dengan dia menuntut ilmu, dia memiliki ilmu, dia tahu mana yang benar, mana yang salah, dia tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Sehingga kemudian dia menjadi hamba yang taat
hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang saya hormati uh, para pimpinan di Travel Asia Tour, yang saya hormati dan uh, saya banggakan juga host kita Ustadz Nawir, ya, mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati juga para calon tamu Allah Subhanahu wa taala, baik jemaah haji maupun jemaah umrah. Eh, Dia sering hilang sendiri, Ustaz. Berarti saya share screen-nya ya yang ini, Ustaz. Kenapa? Share screen-nya yang mungkin di ini. Sebentar, Ustaz. Nanti saya ini kan. Baik, baik. Saya pakai kamera ini, atau sering putus sendiri dia. Bentar. Baik, alhamdulillah ya. Yang saya hormati, saya ulangi, yang saya hormati para calon tetamu Allah, baik jemaah haji khusus Asia Tour, calon jemaah umroh, dan semua para peserta kajian Majelis Ilmu Asia Tour yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pagi ini masih dapat mengikuti kegiatan ini di sela-sela kesibukan kita di ujung pekan, ya, di setiap subuh atau ba'da subuh setiap Sabtu yang dulunya diadakan setiap Ahad, ya, karena satu dan lain pertimbangan kita kemudian berpindah ke hari Sabtu. Ala kulli hal, majelis ini sangat penting bagi kita. Siapapun yang mengisinya, kita sempatkan untuk hadir, untuk mengikutinya. Dan dengan teknologi yang semakin maju, tentunya tidak ada halangan sebenarnya bagi kita untuk menambah ilmu. Karena berbagai fasilitas, berbagai kemudahan Allah berikan kepada kita. Ketika tak bisa hadir kita secara fisik, offline, di majelis tertentu, kita bisa mengikuti secara online. Dengan jarak yang berjauhan, tapi kita bisa hadir dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dari majelis-majelis ilmu itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa kita lantunkan, senantiasa kita lantunkan. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Ya, mohon izin kameranya belum on lagi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi ini adalah melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin. Sekarang kita masuk ke bab keempat. Saya ingatkan para peserta semua bahwa kita tidak membahas semua hadis yang ada dalam setiap bab dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Kita ambil hadis-hadis yang penting dari setiap bab karena keterbatasan waktu juga. Pembahasan kita pada pagi ini insya Allah membahas tentang kejujuran. Hadis-hadis yang membahas tentang kejujuran. Bab as-sidqi. Ini saya tampilkan sengaja yang berbahasa Arab biar para jemaah terbiasa juga dengan bahasa Arab ini, bahasa kitab ya. Saya ambil dari ada dua kitab yang saya pakai. Yang pertama kitab Riyadhus Shalihin tanpa syarah, tanpa penjelasan. Yang kedua adalah Riyadhus Shalihin yang memakai syarah atau penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Muhammad Al-Utsaimin, ulama rahimahullah, ulama besar Saudi Arabia, Allah yarham, untuk menambah wawasan kita memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin. Syarah oleh Syekh Saleh bin Muhammad Al-Utsaimin ini sangat panjang sekali, ya, sangat panjang, sangat detail sekali beliau menjelaskan, ya, sesuai dengan kapasitas dan kaliber beliau sebagai ulama besar. Ya. Jamaah rahimakumullah, bab as-sidq atau bab kejujuran. Bab keempat dalam kitab Riyadhus Shalihin
membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan kejujuran atau anjuran motivasi untuk berlaku jujur, bersikap jujur, memiliki perilaku jujur. Dan orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kita disuruh Allah taala untuk bersama mereka, berusaha untuk bersama dengan mereka. Dan salah satu sifat Nabi yang 4 ya, fatona, sidik, amanah, tabligh adalah sifat jujur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kejujuran beliau disebutkan oleh para pembesar Quraisy pada saat beliau pertama kali berdakwah secara terang-terangan, ketika beliau mengatakan bahwa apakah kalian percaya kalau aku sampaikan di balik gunung ini, itu Jabal Abi Qubais, yang sekarang jadi di atasnya ada istana raja, dan infonya istana raja ini nanti akan uh, dibongkar dan diratakan tanahnya untuk perluasan halaman Masjidil Haram, dan istananya akan pindah ke Jabal Khandamah yang lagi viral itu di Mekah, gunung yang ada di Mekah dekat dengan Masjidil Haram. Itu istana raja akan pindah ke situ infonya, dan Jabal Abi Qubais itu akan diratakan untuk perluasan pelataran Masjidil Haram. Ya, mudah-mudahan para peserta semua dapat diberikan Allah Ta'ala untuk dapat berkunjung, berziarah, baik ke Madinah dan juga melaksanakan haji maupun umrah. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW ketika berdakwah secara terang-terangan pertama kali kepada orang-orang Quraisy, beliau mengatakan, apakah kalian percaya kalau aku katakan di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kalian? Kata mereka, jawaban orang Quraisy adalah, ma jarrabna 'alaika kadziban. Kami belum pernah mendengar engkau berdusta, maka kami percaya. Ini sebuah modal besar bagi seorang muslim dalam kehidupannya, yaitu kejujuran. Beliau, kata orang Quraisy, kami tidak pernah mendengar engkau berdusta. Nah, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan kejujuran ini, menambah wawasan, menambah ilmu, dan juga menjadi motivasi kita untuk selalu berkata jujur. Untuk selalu berkata jujur. Bahkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, sahabat Nabi yang dihukum, diboykot, tidak boleh diajak berbicara, tidak boleh menjawab salamnya selama 50 malam. Itu di ujung hadis disebutkan, beliau sendiri yang mengatakan, aku kemudian bernazar di hadapan Rasulullah. Beliau mengatakan, aku bernazar, aku bersumpah tidak akan berdusta sejak hari ini. Dan betul beliau sampai akhir hayatnya tidak pernah berdusta lagi. Dan kisah beliau termasuk di dalam pembahasan kita pada pagi ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah babus sidqi. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin, beliau Imam Nawawi berkata bab sidq. Qala Allah Ta'ala, beliau awali setiap bab itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengutip beberapa ayat yang berkaitan dengan bab tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ta'ala was-shadiqina was-shadiqat. Ayat yang pertama tadi adalah surah At-Taubah 119. Ayat yang kedua adalah surat Al-Ahzab atau sebagian dari ayat 35, dan ayat ketiga falau sadaqullaha lakana khairan lahum, surat Muhammad dari ayat 21. 3 ayat yang beliau sebutkan di dalam muqaddimah bab sidq atau bab kejujuran. Ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Syekh Utsaimin memulai penjelasan beliau tentang bab ini dengan memberikan definisi atau menjelaskan definisi dari jujur. As-sidqu, kata beliau, adalah mutabaqatul khabari lil waqi', kesesuaian antara berita dengan kenyataan. Di antara berita yang disampaikan, omongannya itu sesuai dengan kenyataan. Ini asli atau definisi asal dari jujur atau kejujuran.
Dan jujur itu bisa dalam bentuk perkataan atau jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perkataan misalnya kita katakan bahwa saya sampaikan bahwa hari ini adalah hari Sabtu. Dan memang realitanya hari ini hari Sabtu. Kalau saya katakan hari ini hari Ahad, maka itu adalah sebuah dusta atau sebuah kebohongan. Dalam perbuatan juga seseorang dituntut untuk berlaku jujur. Contoh orang yang tidak jujur dalam perbuatan menurut Syekh Utsaimin adalah diantaranya orang munafik. Kenapa? Karena dia menyembunyikan sesuatu yang dia menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dalam hatinya atau dalam keyakinannya. Orang munafik itu adalah orang-orang yang menampakkan keislaman. Dia sholat bersama Nabi di zaman Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang gembong munafik, kepalanya munafikin. Tapi beliau sholatnya bersama Rasulullah, di belakang Rasulullah, ikut juga berpuasa, ikut juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi sebenarnya beliau adalah seorang kafir. Dia tidak menunjukkan kekafirannya karena dia ingin selamat dan dia punya tujuan khusus, yaitu ingin mengelabui kaum muslimin. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul sampai berani untuk berlaku demikian? Karena beliau kecewa, tidak batang menjadi pemimpin orang-orang Aus dan Khazraj di Madinah karena datangnya Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga tak mungkin ada dua pemimpin. Otomatis kaum muslimin pasti memilih Rasulullah sebagai pemimpin. Abdullah bin Ubay bin Salul itu disepakati oleh kaum Aus dan Khazraj setelah mereka berperang 40 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Itu mereka berperang, dua suku besar ini di Madinah ini selama 40 tahun. Di akhirnya mereka damai dan disepakati siapa yang berhak memimpin, disepilihlah Abdullah bin Ubay. Tapi Abdullah bin Ubay ini ternyata nggak jadi pemimpin Madinah. Kenapa? Karena datang Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Karena kecewanya, akhirnya dia berpura-pura menampakkan keislaman, tapi dalam hatinya dia tetap menyembunyikan kekufurannya. Dan banyak sekali kisah-kisah bagaimana jahatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, walaupun di akhir hayatnya dia berwasiat, diminta agar nanti ketika dia mati, dia dikafani salah satunya dengan pakaian atau jubah Rasulullah SAW, walaupun itu tidak meringankan siksanya di neraka. Ini salah satu contoh dari tidak jujur dalam perbuatan. Orang-orang musyrik juga demikian, dia tidak jujur dalam perbuatannya karena dia menduakan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya menyembah hanya kepada Allah taala, tapi dia juga menyembah patung. Dan juga orang-orang yang riya, orang-orang yang riya dia tidak jujur karena dia sebenarnya dalam dirinya dia bukan ahli ibadah, tapi dia menampakkan sebagai orang ibadah dalam kehidupan sehari-hari agar mendapatkan pujian. Ini dua kejujuran, jujur dalam berkata-kata dan jujur dalam perbuatan. Kembali kepada ayat tadi, para peserta kajian dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat pertama yang disampaikan atau dikutip oleh Imam Nawawi dalam bab sidik ini ayat 119 dari surat At-Taubah. Ayat ini diawali atau sebelumnya 118 ayat di halaman kiri pojok atas ya. Halaman kiri ayat pertama di halaman kiri bagian atas 118 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang 3 orang sahabat Nabi yang ditangguhkan taubatnya. Ditangguhkan taubatnya karena mereka jujur. Jujur dalam hal apa? Jujur bahwa mereka tidak memiliki alasan tidak ikut dalam perang Tabuk. Perang Tabuk, perang terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, perjalanan yang cukup panjang, cukup jauh di musim panas sekali, dan biasanya musim panas itu adalah musim panen kurma. Jadi mereka secara psikis, kalau bukan karena kuatnya iman mereka, ini sangat berat sekali medan yang akan mereka tempuh. Sudah jauh musim panas dan kurma mau dipetik, mau dipanen. Ini tentunya sangat berat, kecuali orang-orang yang jujur. Orang-orang yang betul-betul
kuat imannya untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala dalam perang Tabuk itu. Dan perang Tabuk ini perang yang satu-satunya perang yang Rasulullah SAW langsung menyebutkan arah. Kalau dalam peperangan lain, baginda Rasulullah SAW selalu menyebutkan arah sebaliknya atau arah lain dulu sebagai sebuah taktik, ya, taktik atau strategi perang Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin menyerang ke arah timur, beliau tidak menyebutkan kita akan berperang ke arah timur, tapi menyebutkan arah lain, kecuali perang Tabuk. Kenapa? Karena jauhnya perjalanan dan juga kondisi cuaca yang sangat panas. Nah, ada 3 sahabat Nabi. Ini para sahabat sudah berangkat, Rasulullah SAW sudah berangkat. Ada 3 sahabat Nabi yang mereka ternyata tidak ikut dalam perang itu. Dan baru ketahuan itu setelah Rasulullah pulang dari Tabuk. Dan Rasulullah biasanya setelah pulang dari peperangan itu, beliau mampir ke masjid dulu. Bertemu dengan kaum muslimin, tidak langsung ke rumah, tapi ngumpul di masjid. Dan memang Rasulullah SAW rumahnya berada di samping masjid. Kalau Bapak Ibu ke Raudhah, sebelah kiri dinding hijau itu adalah rumah Rasulullah SAW yang juga adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian di dalamnya atau di situ dimakamkan jasad mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa, para peserta majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat Rasulullah SAW menerima kedatangan atau duduk, ya, tiba dari perang Tabuk itu di masjidnya, datanglah orang-orang yang tidak ikut perang menyampaikan alasan mereka kenapa tidak ikut perang. Orang-orang munafik yang tidak ikut perang Tabuk itu, mereka menyampaikan berbagai macam alasan kepada Rasulullah SAW kenapa mereka tidak ikut perang. Dan Rasulullah menerima alasan mereka. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan omongan mereka saja. Rasulullah tidak menanya benar apa enggak, jujur apa enggak, kamu enggak. Rasulullah hanya mendengar apa alasan mereka, Rasulullah terima. Urusan apa yang sebenarnya terjadi atau apa alasan yang sebenarnya Rasulullah tidak nanya. Itu urusan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada 3 orang sahabat Nabi yang mereka jujur. Ketika ditanya oleh Nabi, kenapa kamu tidak ikut perang? Kenapa kamu tidak ikut ke Tabuk? Mereka menjawab, kami tidak punya alasan ya Rasulullah. Kami tidak punya alasan, kami tidak punya uzur. Nggak ada yang menghalangi kami. Gitu. Bahkan Ka'ab bin Malik dalam hadis yang panjang, ada di dalam bab taubat, ya, sudah dibahas di bab sebelum ini. Beliau menyebutkan, seandainya, kata Ka'ab bin Malik, aku berhadapan dengan orang lain, itu selain Rasulullah SAW, aku pasti sudah mampu atau aku mampu untuk mengungkapkan 1001 alasan sehingga aku selamat dari hukuman atau akibat dari perbuatanku. Tapi ini Rasulullah, aku tak mampu untuk berdusta di hadapan Rasulullah. Beliau tak mampu untuk berdusta di hadapan baginda Rasul SAW, sehingga ketika ditanya oleh Rasulullah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak punya alasan. Aku tidak punya uzur. Tidak ikut dalam perang Tabuk itu. Maka ketika mereka bertiga ini selesai menghadap Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, adapun mereka, itu mereka bertiga ini, mereka telah berkata jujur. Mereka telah menyampaikan alasannya, mereka telah menyampaikan kenapa mereka tidak ikut perang, dan mereka tidak punya alasan. Maka Rasulullah kan mereka telah jujur dalam perkataannya. Dan konsekuensinya apa? Mereka dihukum. Dihukumnya apa? Hukum yang tidak tanggung-tanggung, tidak boleh diajak berbicara. Kalau mereka tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka, tidak boleh menjawab salam mereka. Dan bahkan kemudian istrinya disuruh untuk pulang ke rumah orang tuanya dan bukan dicerai, tapi disuruh pulang saja. Dan tidak ditentukan sampai sekian hari, sampai turun keputusan Allah. Dan mereka tidak ada yang tahu sampai kapan keputusan Allah itu turun. Sampai 50 malam. Dan malam hari ke-51-nya, pagi ke-51 baru turun perintah Allah Ta'ala, atau turun keputusan Allah Ta'ala bahwa Allah menerima taubat mereka. Itu yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah
ayat 118 sebelum ayat 119 ini, wa 'ala thalathati alladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih thumma taballahu liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa 'ala thalathah, dan atas 3 orang. Ya. Adapun 3 orang, alladzina khulifu, yang mereka ditangguhkan, bukan ditangguhkan. Khulifu ini bukan takhallafu, tapi khulifu. Takhallafu tidak ikut perang, tapi di sini kalimatnya adalah khulifu, artinya ditangguhkan perkara taubat mereka. Keputusan mereka ditangguhkan sampai hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Sampai mereka merasakan bumi itu terasa sempit walaupun begitu luasnya bumi Madinah. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka pun terasa sempit. Kenapa? Bagaimana tidak sempit? Berjumpa dengan kaum muslimin tidak ada yang mau berbicara. Mengucapkan salam kepada kaum muslimin tidak ada yang menjawab salam mereka. Bahkan Ka'ab bin Malik ini sholat di belakang Rasulullah dan mengucapkan salam. Setelah sholat beliau mengucapkan salam, berharap Rasulullah menjawab salamnya. Dan beliau melihat tidak ada gerakan bibir Rasulullah menjawab salam Ka'ab bin Malik. Menambah kesedihan beliau. Dan yang menambah sedih lagi ketika beliau ditawarkan suaka politik oleh Raja Kristen, Raja Ghassan, agar dia lari atau melarikan diri atau pindah ke negeri Kristen ini. Tapi dia menolak, dan bahkan surat tawaran itu dibakar oleh beliau. Dia mengatakan, ini musibah ini lebih besar dari apa yang aku alami sekarang. Dan beliau kemudian jadi Ka'ab bin Malik ini selalu bersama-sama, ya, tidak bersembunyi di rumah, berbeda dengan 2 sahabat yang lain, ya, Murrah dan satu lagi Umayyah, yang 3 orang yang ditangguhkan perkara taubatnya. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Dan mereka yakin bahwa tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat untuk bersandar, tidak ada tempat untuk menyerahkan diri kecuali kepada Allah. Maka mereka pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taballahu 'alaihim liyatubu. Kemudian Allah turunkan keputusannya bahwa Allah menerima taubat mereka. Dan mereka bertaubat, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nah, setelah itu ayat 119-nya Allah Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan hendaklah kalian bersama-sama orang-orang yang jujur. Allah belajar dari kisah Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya, yang mereka bertiga taubatnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ka'ab bin Malik ketika mendengar berita bahwa Allah telah menerima taubatnya, kemudian dia bersegera menuju ke Masjid Nabawi, dan saking gembiranya dia ketika mendengar berita itu, beliau menyerahkan baju yang beliau miliki hanya satu-satunya itu. Baju yang beliau miliki hanya satu-satunya itu diserahkan kepada yang menyampaikan berita gembira. Karena bajunya sudah diserahkan, akhirnya beliau minjam baju tetangganya. Minjam baju dari tetangganya untuk menghadap Rasulullah di Masjid Nabawi. Ketika sampai, beliau tidak langsung euforia, gembira, sorak-sorak. Tidak, beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah taubat ini dari engkau ataukah dari Allah? Rasulullah SAW menjawab, ini dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka kemudian beliau menghibahkan, ya, mewakafkan hartanya, salah satu hartanya, kemudian juga beliau berjanji tidak akan berdusta sampai beliau wafat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian selalu bersama orang-orang yang jujur. Kejujuran ini juga di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berikan pujian kepada mereka ketika kita membaca Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang memberikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka yang Allah berikan nikmat?
Mereka adalah orang-orang yang Allah sebutkan orang-orang yang alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka adalah orang-orang yang alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, itu para nabi. Di tafsiran dari siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka adalah orang-orang yang siapa mereka? Pertama minan nabiyyin was-siddiqin. Yang kedua adalah orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Antara shadiq dengan siddiq ini beda tingkat. Shadiq jujurnya biasa, siddiq selalu jujur, selalu berusaha untuk jujur. Maka Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq itu karena beliau luar biasa dalam kejujurannya, selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Isra dan Mi'raj, kemudian menyampaikan pada keesokan harinya, menyampaikan berita itu kepada orang-orang Quraisy. Orang Quraisy mentertawakan beliau. Kemudian mereka ini orang-orang Quraisy mendatangi Abu Bakar dan menceritakan, wahai Abu Bakar, sungguh temanmu bercerita begini-begini. Apakah engkau percaya? Apa betul kata Abu Bakar? Apakah betul itu yang disampaikan olehnya? Betul. Kalau begitu aku percaya. Bahkan aku percaya kalau dia menyampaikan lebih dari itu. Maka kemudian sejak hari itu Abu Bakar ini mendapatkan gelar dari Rasulullah SAW As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan, orang yang jujur. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu berusaha atau selalu jujur dalam perbuatan dan dalam perkataan kita. Kemudian ayat yang kedua, was-sadiqina was-sadiqat. Ayat 35. Tuh, bagian dari ayat 35 ketika Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai kepada was-sadiqina was-sadiqat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ditutup ayat ini dengan firman Allah Ta'ala, Allah menyiapkan bagi mereka maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Jadi was-sadiqin was-sadiqat masuk di dalam kelompok orang-orang yang Allah janjikan kepada mereka maghfirah, ampunan dan juga pahala yang besar. Al-Ahzab ayat 35. Jadi Allah memuji orang-orang yang jujur, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimah bab sidik adalah falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Seandainya atau kalau mereka jujur kepada Allah, mereka betul-betul beriman kepada Allah, maka itu lebih baik bagi mereka. Tapi ternyata mereka berdusta. Ayat ini berkenaan dengan orang-orang munafik. Mereka tidak jujur kepada Allah Ta'ala. Mereka berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdusta kepada Nabi. Pura-pura masuk Islam padahal tidak masuk Islam. Jadi fa'azharu annahum muttabi'unalah wa hum mukhalifunalah. Seakan-akan mereka menampakkan seakan-akan mereka mengikuti Nabi padahal mereka sebenarnya menentang Nabi. Falau sadaqullaha biqulubihim wa a'malihim wa aqwalihim lakana khairal lahum. Seandainya mereka jujur betul-betul jujur kepada Allah Ta'ala dengan hati dan perbuatan mereka dan perkataan mereka, itu akan lebih baik bagi mereka. Walakinnahum kadzabullaha fakana syarral lahum. Tapi mereka mendustakan Allah, maka itu adalah keburukan bagi mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para peserta majelis ilmu Asyatur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk kepada hadisnya. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab sidik ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah fal awwalu an ibni Mas'udin anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innas sidqa
yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilal nar. Wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran itu menunjuk, membawa, mengarahkan seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan membawa, menunjuk, mengarahkan seseorang ke surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang, rajul di sini tidak mesti diartikan laki-laki, tapi seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Sesungguhnya seseorang itu la yasduqu, akan berkata jujur atau berbuat jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Wa innal kadzib, sebaliknya, dan sungguhnya dusta, bohong, yahdi ilal fujur. Bohong itu akan membawa seseorang, mengarahkan seseorang kepada perbuatan buruk, akhlak yang buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan yang buruk itu akan membawa seorang pada neraka, mengarahkan, menunjukkan pada neraka. Wa innar rajula layak zibu, dan sungguhnya seorang dia berdusta terus sehingga kemudian ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Muttafaqun alaih. Hadis pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Ibnu Mas'ud mengingatkan kita betapa pentingnya sifat jujur itu, baik perkataan maupun perbuatan. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, Innas sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa seseorang, menunjukkan, hidayah itu petunjuk, yahdi itu menunjuki, mengarahkan, menyebabkan seseorang berbuat baik. Orang yang jujur, dia akan selalu berusaha untuk berbuat baik. Orang yang jujur, dia akan selalu berusaha untuk melakukan kebaikan. Karena dia tidak mau menyalahi apa yang dia yakini. Perbuatannya, baik ataupun sebaliknya, dia tidak mau melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Maka dia akan berusaha agar selalu jujur secara lisan maupun perbuatannya. Nah, karena perbuatan baiknya itu kemudian dia dimasukkan Allah ke surga. Modalnya apa? Modalnya jujur. Nah, untuk jujur ini tentunya perlu latihan. Untuk jujur ini tidak bisa sekali seorang itu kemudian langsung dia berlaku jujur. Dia perlu namanya muwazabah. Selalu berusaha untuk jujur. Sehingga kemudian menjadi kebiasaannya berlaku jujur. Maka di kalimatnya ada kalimat setelah itu adalah wa inna rajula la yasduqu. Seseorang yang selalu berlaku jujur, berlaku jujur, ya, berkata jujur, ya, perilakunya jujur, dia akan ditulis sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Artinya sudah menjadi kebiasaannya. Jadi perbuatan jujur, berkata jujur, bersikap jujur itu harus dilatih, harus dibiasakan. Sehingga kemudian menjadi kebiasaan kita, dan orang yang selalu jujur akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya, Allah bimbing dia untuk selalu jujur. Ketika dia berdusta, dia akan merasakan sesuatu yang berat. Ketika dia berdusta, dia akan merasakan ada sesuatu yang membuat dia gelisah. Kenapa? Karena dia selama ini adalah orang yang jujur. Betapa kita pada hari-hari ini membutuhkan sikap dan sifat jujur ini. Jujur terhadap keluarga, jujur terhadap diri sendiri, jujur kepada Allah, jujur apalagi seorang pejabat, jujur kepada rakyatnya. Ya, seorang kepala keluarga jujur kepada anggota keluarganya, seorang istri jujur kepada suami, seorang anak jujur kepada orang tuanya. Bapak Ibu, saya yakin sebagian besar peserta kajian majelis ilmu adalah
orang tua yang memiliki anak. Anak akan jujur kepada orang tua kalau orang tuanya jujur kepada Allah. Anak akan jujur kepada orang tua kalau orang tuanya bisa mendidiknya untuk selalu menyampaikan apa yang dia hadapi. Maka orang tua, Bapak Ibu, ketika anak bercerita, dengerin. Jadilah pendengar yang baik. Kalau sekali dua kali kita tidak mau mendengarkan mereka bercerita, kita cuekin, mereka kemudian akan tidak akan mau lagi untuk bercerita kepada kita. Nanti ketika timbul masalah, mereka tidak akan pernah mau cerita lagi dengan kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah mendengarkan apa yang mereka sampaikan sebelumnya. Nah, ini sangat penting sekali dalam mendidik anak, agar anak berlaku jujur. Kita mulai dulu orang tua untuk bersikap jujur, berlaku jujur, berkata jujur. Kalau orang tuanya jujur, maka insya Allah anak-anaknya juga akan jujur. Walaupun dengan kejujuran itu terkadang resikonya pasti ada. Ada resikonya. Ada akibatnya. Terkadang karena jujur, seseorang akan mendapatkan hukuman. Sampai ada sebuah semacam ungkapan ya, kalau seandainya para penjahat itu jujur, penjara pasti penuh. Ya itulah resikonya. Tapi kalau betul-betul semua orang akan jujur, semua orang jujur dengan perbuatannya, dengan dalam perkataannya, maka kita juga masyarakat akan menjadi tenang. Dan juga dia tidak akan mau melakukan kejahatan. Kenapa? Kalau saya mencuri, kemudian saya jujur, saya akan dipenjara. Enggak jadilah. Kalau saya melakukan perbuatan ini, nanti akan ditanya, kenapa kamu, siapa melakukannya? Saya jujur. Wah, nanti saya akan kena hukuman. Jadi sifat jujur itu selalu membawa kepada kebaikan. Kenapa? Seseorang akan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan, karena dia ketika ditanya nanti, dan dia jujur, dia akan menanggung akibatnya. Seperti kisah Ka'ab bin Malik tadi, ketika dia jujur, beliau jujur, dan dua sahabatnya jujur di hadapan Rasulullah bahwa mereka tidak punya alasan tidak ikut dalam perang Tabuk. Akibatnya apa? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya beliau di boykot, tidak diajak bicara, dikucilkan dari masyarakat Madinah, yang di situ ada Rasulullah SAW, tidak tanggung-tanggung, bukan 3 hari, tapi 50 malam. 50 malam, mohon maaf. Silakan para jemaah sambil menikmati kopinya, ya, rebus-rebusannya, snacknya, masing-masing ya. Panitia tidak menyiapkan. Jemaah rahimakumullah, saya lanjutkan. Jadi sifat jujur itu selalu membawa kepada kebaikan, karena seseorang ketika dia berusaha untuk jujur atau ketika dia berlaku jujur, berkata jujur, dia tahu akibat konsekuensi dari kejujurannya itu. Maka dia kemudian yang tadi niatnya untuk berbuat jahat nggak jadi, batal. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia berbuat jahat dia akan mengalami atau menghadapi konsekuensi yang berat. Sehingga kemudian dia dicatat di sisi Allah Ta'ala, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba. Sehingga dia dicatat indallah, di sisi Allah, siddiqan, siddiq, orang yang selalu membenarkan, selalu jujur. Bukan hanya shadiq, tapi siddiq, lebih kuat lagi, ya, lebih banyak jujurnya. Kenapa? Karena dia selalu berkata jujur, berbuat jujur. Tadi di mukadimah saya sudah sampaikan bahwa jujur itu bukan hanya perkataan, tapi juga perbuatan. Kemudian bagian hadis selanjutnya adalah wa innal kadzib. Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya dusta, berkata dusta, berbuat dusta, yahdi ilal fujur. Yahdi ilal fujur, menunjukkan, mengarahkan, membimbing seseorang kepada perbuatan buruk, perbuatan jahat. Kenapa? Seseorang ketika sekali dia berdusta, dia akan menutupi dustanya itu dengan dusta-dusta berikutnya. Karena dia tidak mau orang lain tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak mau orang tahu apa yang dia lakukan, maka kemudian dia berdusta lagi, berbohong lagi. Satu dusta ditutupi dengan beribu dusta. Sekali dia berdusta,
maka selanjutnya dia pasti akan berdusta. Kalau dia jujur, yang berikutnya dia akan menanggung resikonya. Dan dia tidak mau menanggung resiko itu, sehingga kemudian dia berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka ketika seorang melakukan satu perbuatan jahat, kemudian ditanya, dan dia tidak mau orang tahu dia melakukannya, dia katakan, tidak, saya tidak melakukannya. Padahal dia melakukannya. Nah, berikutnya nanti, dia akan menutupi dustanya itu dengan dusta lain. Nah, nanti kalau orang tahu, ada bukti, segala macam, gimana saya menghindar? Oh, berdusta lagi. Maka satu dusta akan diikuti dengan dusta-dusta yang lain. Maka Rasulullah katakan, yahdi ilal fujur. Dusta itu membawa kepada perbuatan buruk. Perbuatan buruk itu yahdi ilan nar. Perbuatan buruk itu akan mengarahkan, membimbing, menunjukkan seseorang kepada neraka. Kenapa? Karena dia berbuat jahat lagi. Dia akan berdusta dan terus menumpuk dusta-dustanya itu. Na'udzubillah min zalik. Dia akan menumpuk dustanya, dusta dengan dusta, dusta dengan dusta. Sehingga kemudian dia dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai seorang yang kadzab. Kadzab ini raja dusta. Kadzab itu orang yang dustanya banyak banget, sering berdusta, tidak tanggung. Setiap dia ngomong, pasti kebalikannya. Ada orang yang kalau ngomong, jangan dipercaya apa yang disampaikan, tapi percaya apa yang dibalik itu. Kalau bilang, saya tidak mencuri, ya, kita jangan percaya dengan tidak mencuri, tapi kita percaya bahwa dia mencuri. Saya begini-begini, kita percaya sebagai. Kenapa? Karena sudah seringnya berdusta. Dianggap dusta itu sebagai perbuatan biasa. Dianggap sebagai sebuah kebiasaan, sehingga kemudian dia dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai kadzab. Orang yang menganggap dusta itu sebagai kebiasaan. Kalau tidak berdusta, dia tidak enak. Jadi sebuah kebiasaan, sehingga orang sudah paham. Kalau dia menyampaikan A, ini maknanya B. Kalau dia menyampaikan C, ini maknanya D. Kenapa? Karena seringnya berdusta. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya, kita tentunya ingin menjadi orang yang disebutkan oleh Nabi tadi, siddiqan, orang yang selalu dicap, atau selalu digelari, atau selalu orang ketika, oh kalau si A yang ngomong, kita percaya. Apa yang disampaikan pasti benar. Kenapa? Karena dia selama ini tidak pernah berdusta. Dia selama ini tidak pernah berbohong. Maka kita percaya. Tapi sekali dia berbohong, orang seumur hidup tidak akan percaya lagi. Maka jangan sampai kita berdusta. Nah, kita harus berusaha agar selalu jujur. Gimana supaya jujur? Ya, kita ingat konsekuensi dari kalau kita melakukan perbuatan jahat yang kita lakukan itu. Oh, kalau saya berbuat jahat, saya harus jujur. Kalau jujur, saya akan berakibat begini. Jamaah rahimakumullah. Ini hadis pertama, muttafaqun alaih. Berarti hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan dua-duanya sepakat akan kebenaran hadis ini adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam siddiqin, minan nabiyyina was siddiqin, orang-orang yang jujur. Nabi nggak mungkin kita, tapi kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang siddiq, orang-orang yang selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan kita. Yang kedua, hadis yang kedua yang dikutip oleh Imam Nawawi adalah hadis dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Dari siapa? Dari cucu Nabi. Itu Al-Hasan. Nabi punya dua cucu, Al-Hasan dan Husain. Dan ini Hasan. Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib. Maka taraddinya dua, radhiyallahu anhuma. Dan Hasan dan Husain ini adalah dua pemuda yang menjadi pemimpin pemuda di surga. Beliau berdua sangat dicintai oleh kakeknya Rasulullah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah SAW pernah salat dan sujudnya lama banget. Ketika selesai salam, beliau menoleh kepada para sahabat. Kalian pasti bertanya, kenapa aku tadi sujudnya lama? Ya, kata para sahabat. Ya, tadi kedua cucuku naik ke punggungku. Dan ketika aku sujud, dua cucuku naik ke punggung main kuda-kudaan. Dan aku tidak mau bangun dari sujud
khawatir menyebabkan mereka berdua jatuh dan menyebabkan mereka celaka atau terluka dan sebagainya. Maka aku tunggu sampai mereka berdua turun, baru aku bangun dari sujud. Begitu sayangnya Rasulullah SAW, bahkan dalam sholat pun beliau biarkan kedua cucunya untuk bermain dengan beliau. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, bapak-bapak, ya, kalau anak ikut sholat itu dibolehkan. Ibu-ibu, kalau tidak ada yang ngasuh anak, boleh ibu sambil sholat sambil menggendong anak yang masih balita ya. Menggendong, nanti ketika mau ruku diturunkan sebentar, ketika sujud diturunkan, kemudian digendong lagi. Tapi dengan syarat tentunya anaknya bebas dari najis ya. Dibersihkan dulu najisnya. Dibolehkan bapak-bapak bawa anak ke masjid, tapi dengan syarat bapak ibu, bapak-bapak, anaknya tidak mengganggu orang lain dan juga bersih dari najis. Kita masih banyak masjid-masjid yang melarang anak-anak ikut sholat di masjid. Nanti kalau mereka dilarang ikut ke masjid, siapa nanti akan menggantikan posisi imam? Siapa akan mengisi masjid itu? Mereka tidak terbiasa ke masjid di waktu kecil. Biarkan mereka bermain di masjid, itu lebih baik daripada mereka bermain di tempat-tempat yang merusak moral mereka. Daripada mereka main HP, main game dan sebagainya, ada ke masjid. Ribut, udah kita yang harus bersabar menghadapinya. Ini Rasulullah SAW contoh kita. Beliau bahkan membiarkan kedua cucunya bermain kuda-kudaan saat beliau sujud. Ya kalau beliau emosi, mungkin udah bangun aja. Nih dua cucu nih ganggu aja, saya kan lagi imam nih. Saya nabi. Enggak, ternyata Rasulullah SAW membiarkan kedua cucunya bermain di punggung beliau, dan beliau bukan sholat sendiri, sholat berjamaah, artinya di masjid loh. Di masjid. Di para pengurus masjid kadang sampai menempel pengumuman di depan pintu, anak-anak tidak boleh ikut sholat. Siapa nanti akan menjadi imam yang muadzin? Siapa yang nanti akan menjadi pengurus masjid? Siapa nanti akan memenuhi masjid itu untuk sholat berjamaah kalau anak-anak sudah dijauhkan dari masjid sejak mereka kecil? Ya mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Hadis yang diriwayatkan oleh Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku menghafal, aku ingat perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kakek beliau. Da' ma yari buka ila ma la yari buka, fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Rawahu Tirmizi atau rawahu Tirmizi wa qala haditsun sahih. Qauluhu yari buka wa huwa bi fathil ya wa dhammiha yuribuka wa ma'nahu utruk ma tashukku fi hillihi wa'dil ila ma la tashukku fi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkan apa yang membuatmu ragu, atau tinggalkan apa yang meragu-ragukanmu, atau yang meragukanmu, yang membuat dirimu meragukan ini benar apa tidak. Ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang engkau yakini kebenarannya. Tinggalkan sesuatu yang engkau ragu dan beralih kepada sesuatu yang engkau yakin. Fa inna sidqatu ma'nina. Sesungguhnya kejujuran itu mendatangkan ketenangan. Sifat jujur, sikap jujur itu pasti mendatangkan ketenangan. Orang yang jujur tidak perlu takut dia. Kenapa? Saya kan nggak melakukannya. Orang yang benar dia nggak perlu takut. Kenapa takut? Orang kita nggak melakukannya. Wal kadzib ribah. Tapi orang berdusta dia pasti akan merasa gelisah. Maka di kepolisian itu dia tahu mana orang yang berdusta, mana orang yang benar dari gestur tubuh, dari cara berbicara, dari pandangan mata. Belum lagi kalau kemudian dibawa kepada alat pendeteksi kejujuran. Polisi itu dia tahu, dia punya ilmu bagaimana seseorang atau bagaimana mereka bisa melihat nih orang jujur apa tidak dari tatapan mata, dari sikap wajahnya, dia tahu. Maka ketika ada kasus yang lagi heboh nih, Agus Buntung, polisi langsung tahu ini orang bisa jadi tersangka. Tapi orang kan, oh kan kasihan, tidak mungkin lah dia tangannya buntung kok bisa melakukan pemerkosaan. Ternyata setelah orang bongkar medsosnya, baru orang kemudian berbalik. Ya. Jadi
Kita nggak bisa melihat seseorang itu dari perilaku, dari tampilannya saja. Kita harus lihat bagaimana dia sebenarnya. Kembali kepada ini. Ini sebentar, saya ini mohon maaf masih ada sisa-sisa pilek ya. Mohon maaf, izin. Kita lanjutkan. Tes. Suaranya ada? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Ada. Masih ada waktu sekitar 20 menit, insyaallah. Baik, siap. Kita lanjutkan hadis tadi. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ar-ribah atau riba itu kegelisahan. Sesuatu yang membuat kita tidak tenang. Tinggalkan sesuatu yang engkau ragu, syak wasangka, persangkaan, satu yang membuat kita tidak tenang, galau. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu gelisah, sesuatu yang membuatmu ragu-ragu. Benar apa enggak ini? Bisa apa enggak ini? Ini kalau jujur begini, kalau saya dusta begini. Tinggalkan. Perbuatan-perbuatan yang membuat kita tidak tenang, kita tinggalkan. Dan kalau perbuatan itu salah, kita pasti menjadi tidak tenang. Kalau kita sudah melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan itu tidak benar, artinya perbuatan itu perbuatan yang buruk, itu pasti akan membuat hati kita tidak tenang. Kenapa? Karena kita takut orang lain akan tahu. Kita takut orang lain akan mengetahui perbuatan yang telah kita lakukan itu. Sehingga membuat kita gelisah terus. Kalau kita masih punya rasa seperti itu, bersyukur. Kenapa? Masih ada deteksi keimanan. Masih ada sensor iman dalam diri kita. Sehingga kita menjadi ragu-ragu. Yang bahaya adalah ketika kita merasa hal itu biasa. Ketika kita merasa bahwa ketika kita melakukan dosa, kita menganggap itu hal yang biasa. Tidak ada keraguan, tidak ada kegelisahan, tidak ada rasa takut orang lain mengetahui. Ini suatu musibah. Tapi kalau kita masih merasa ketika selesai atau melakukan suatu kejahatan, keburukan, maksiat, kemudian kita merasa takut orang lain tahu, atau kita gelisah, nggak tenang, kita ragu-ragu, maka kita hendaknya bersyukur, bukan bersyukur kita telah melakukannya, kita bersyukur karena masih ada deteksi keimanan dalam diri kita, masih ada sensor kebaikan dalam diri kita, dan kita bersegera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bila mereka melakukan dosa, mereka segera ingat dengan Allah. Ini bersyukur. Jangan sampai kita melakukan dosa terus-menerus, diingatkan juga bahkan kita menantang, diingatkan kita malah berkelit, mengeles, dan kita menganggap itu hal yang biasa. Termasuk juga dalam hal dusta. Ketika kita berdusta, kita merasa tidak enak. Ya Allah, bukan ini kan dusta, nggak boleh. Itu masih mending. Yang bahaya adalah ketika kita menganggap dusta itu hal yang biasa. Nggak apa-apalah. Orang juga akan percaya dengan informasi ini. Nah, sekarang kita berada di zaman yang informasi itu berkembang pesat, berkembang cepat, menyebar cepat. Itu kita baru mengetik di sini, seluruh dunia sudah tahu. Maka hati-hati dalam menyebarkan informasi atau berita yang tidak jelas. Ini bab sidik ini juga berkaitan dengan teknologi yang ada sekarang. Nah, informasi atau apa yang kita sebut dengan berita-berita hoax. Ya. Sebenarnya kalau kita berpikir jernih, ketika menerima berita masuk di grup WhatsApp misalnya atau grup-grup medsos, kita hanya kalau kita bersih hati kita langsung bisa menebak ini berita nggak benar. Sesuatu yang begini kayaknya nggak benar. Nah, kalau kita sudah ragu, mayaribuka ila ma la yaribuk. Kalau kita ragu ini benar apa tidak berita yang di-share di grup ini, udah tinggalin, nggak usah di-share, dihapus langsung. Khawatir kalau berita itu bohong, kita termasuk di dalam orang-orang yang menyebarkan kebohongan.
Apalagi kemudian kalau dikaitkan dengan penyebaran melanggar undang-undang ITE, ya. Ini akan berakibat bukan hanya dosa, tapi juga berakibat kepada tindakan secara hukum. Kita dianggap atau dituduh menyebarkan berita hoax. Ini kita negara undang-undang, negara hukum, ada aturannya. Jadi sebenarnya kalau kita berpatokan kepada hadis ini saja, kita akan berpikir dua kali menyebarkan berita-berita yang tidak benar, yang beredar di grup-grup WhatsApp. Misalnya, ya macam-macam lah. Ya, dalam hal politik, dalam hal rumah tangga seseorang, dalam hal tentang pribadi seseorang yang kita misalkan tokohkan, kita berpikir dua kali. Kalaupun berita itu benar, nggak ada untung juga bagi kita untuk menyebarkan itu. Kalau berita itu benar, nggak ada untungnya juga kita menyebarkan, kecuali satu hal. Kalau kita tidak sebarkan, maka banyak yang jadi korban. Nah, kita boleh sebarkan, dan itu harus. Misalnya begini, ada berita menyebutkan bahwa tentang penipuan perbankan misalnya. Nah, hati-hati modus penipuan sekarang, yaitu dengan misalnya membuka undangan, ya, undangan disebar lewat WhatsApp, ya, ada tulisan ini undangan pernikahan si A si B, ini mohon hadir, silahkan buka undangannya. Akan sempat kemarin heboh. Dan ini kalau kita tidak sebarkan, bukan sebarkan undangannya, tapi sebarkan bahwa hati-hati kalau buka ada undangan seperti ini misalnya. Itu harus sebarkan karena takut khawatir korban berjatuhan. Tapi kalau misalnya berita-berita yang tidak jelas, si A misalnya begini-gini, kita ragu benar apa enggak. Dan nggak ada untungnya kita menyebarkan, udah hapus aja. Cukup untuk konsumsi kita, orang lain tidak perlu. Maka para peserta majelis ilmu Asiatur yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lebih jernih ya dalam, atau lebih teliti dalam apa istilahnya itu, saring sebelum sharing. Jadi kita saring dulu nih beritanya benar apa enggak. Eh, karena berita-berita yang disebarkan ini luar biasa, menyebarnya sangat cepat sekali. Nah, ketika ketahuan itu hoax, kan kita malu sendiri. Dan nggak mungkin kita ngikutin lagi ini kemana kita sudah sebarkan, menghapuskan dan menyampaikan, capek sendiri. Udah, berita-berita yang tidak benar, yang kita ragu kebenarannya, mbok ya kita pikir-pikir ulang untuk menyebarkan. Kita aja ragu. Maka Rasulullah katakan, dakma yari buka. Tinggalkan engkau ragukan. Ya, sesuatu yang engkau ragu, benar apa tidaknya. Ila mala yari buk. Kalau mau nge-share, share lah. Misalnya kajian, atau ayat Quran, atau hadis Nabi. Ya, kalau kita tidak bisa menjelaskan tentang ayat itu atau menjelaskan hadis tersebut, nggak usah dijelasin, cukup share. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat ini ayat sekian, tulis itu terjemahannya, sebarkan. Itu lebih baik daripada menyebarkan berita-berita yang nggak jelas. Apalagi kemarin dalam masa pilpres atau pileg segala macam, pilkada kemarin, udah mendingan kita diem dah, kita biarkan cukup di HP kita dan kita hapus langsung dari grup. Itu lebih baik. Fa inna sidqa tumanninah. Jujur itu mendatangkan ketenangan. Ketika kita hapus, ketika kita tidak menyebarkan berita itu, hati kita akan menjadi tenang. Toh kita tidak rugi kalau kita tidak menyebarkan berita-berita yang tidak jelas itu. Ada orang-orang yang suka sekali menyebarkan, memang sengaja. Bahkan dikasih iming-iming lagi. Kalau Anda tidak menyebarkan kepada minimal 5 orang, maka Anda akan celaka. Dulu ada surat berantai, alhamdulillah sekarang nggak pernah lagi. Yang dulu masih ingat mungkin ada, kalau dulu kan zamannya belum ada WhatsApp ya, belum ada medsos, masih dalam bentuk kertas, itu fotokopian. Katanya dari penjaga makam Rasulullah. Dari penjaga makam Rasulullah SAW di Madinah. Beliau bermimpi didatangi oleh Nabi begini, bla 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 bla, akan terjadi begini. Kalau Anda tidak menyebarkan ini, memfotokopi dan menyebarkan kepada orang lain, maka akan mendapat celaka. Orang pada takut semua, disebarin fotokopi, rame itu fotokopi yang untung tuh. Nah, sekarang kan nggak musim lagi tuh. Karena musimnya pakai WhatsApp, disebarin pakai WhatsApp. Ya Allah, cobalah berpikir jernih. Ini orang siapa? Nyembadinnya siapa? Dan ini berita sudah dari zaman dulu. Kalau kemarin itu dalam perang perang Palestina sering disebutkan tuh, baca malam ini kita membaca surat ini ayat sekian, pesan dari
salah seorang pemimpin sana, pemimpin Syiah, pemimpin Syiah di Lebanon, Hizbullah. Kalau gini. Ya Allah, itu berita udah dari zaman kapan dan tidak terbukti ternyata apa yang disampaikan itu. Jadi Bapak Ibu, mari kita berpikir jernih, ya, kita saring dulu, kita teliti dulu. Kalau sesuatu yang meragukan, jangan sebarin dah. Kita cukupkan di diri kita. Lagi sekarang grup WA itu luar biasa banyaknya. Kalau kita nggak pandai-pandai. Bahkan mohon maaf, saya berada di grup alumni Universitas Islam Madinah, alumni Madinah. Ustaz Nawir mungkin juga masuk ya. Itu sering kali ada satu dua ya yang menyebarkan berita-berita yang nggak jelas sampai ditegur oleh admin. Tolong kalau menyebarkan berita atau posting cerita atau posting sesuatu di grup ini diteliti dulu. Dia ngejawab, ya kan saya nge-share di sini biar ketahuan ini benar apa tidak. Padahal kalau nggak ada yang protes mungkin akan disebarkan terus. Kalau grup sekaliber alumni Madinah aja masih percaya dengan itu, masih ada yang percaya dengan itu, ini kan bahaya sekali. Maka Bapak Ibu, tolong ya, sebelum menyebarkan berita memposting kembali, meng-share ulang suatu berita atau apapun postingan, itu tolong diteliti dulu. Kira-kira kita ini benar apa enggak? Kalau hati kita ragu, udah tinggalin dah. Dakma ya ribuk. Tinggalkan satu yang kau ragu-ragu kepada satu yang kau yakin, atau tidak membuatmu ragu. Karena kejujuran itu membawa ketenangan, wal kadhiba ribah, dan dusta itu membuat kita ragu-ragu, gelisah, tidak tenang. Orang yang berdusta itu pasti nggak tenang, kelihatan dari raut. Kalau orang berdusta itu salah satu yang paling gampang melihatnya adalah tatapan mata. Kalau orang berbicara kepada kita, dia nggak berani menatap mata kita, itu kemungkinan besar dia dusta. Tapi kalau seorang matanya menatap mata kita, dia cerita dengan yakin, apa yang dia sampaikan itu dia yakin itu benar, insya Allah itu benar. Tapi kalau dia matanya kemana, bibirnya kemana, ya, kita suruh tatap mata saya, dia nggak berani, kemungkinan dia berdusta. Jamaah rahimakumullah, hadis yang berikutnya adalah hadis tentang sifat Nabi, karakteristik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Abu Sufyan, pemimpin kaum musyrikin, ketika dia bertemu dengan Heraklius. Heraklius itu kita tahu dari Romawi. Heraklius ini bertanya kepada Abu Sufyan, bagaimana atau apa yang diperintahkan oleh Nabi kalian itu. Jadi Abu Sufyan ini menceritakan tentang adanya seorang yang mengaku Nabi di negeri kami, di negeri Arab. Heraklius ini kan ahli kitab, Nasrani. Nah, disampaikan oleh Abu Sufyan bahwa sifatnya atau apa yang diperintahkan oleh beliau adalah beliau menyuruh kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukannya, dan meninggalkan apa yang diyakini oleh kakek nenek kami, orang-orang tua kami dahulu, dan menyuruh kami untuk sholat dan berkata jujur atau berlaku jujur, wal afaf, menjaga kehormatan dan menjaga silaturahim. Saya bacakan hadisnya. An Abi Sufyan Sakhr bin Harbin radhiyallahu an. Ini Abu Sufyan bertemu dengan Heraklius sebelum dia masuk Islam. Tapi beliau kemudian menceritakan pertemuannya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau masuk Islam. Fi hadisihi tawili fi qissati Hirqlu. Dalam hadisnya yang panjang, cerita beliau yang panjang ketika beliau berjumpa dengan Heraklius. Pada masa itu sebelum beliau masuk Islam. Qala Heraklius, "Famadza ya'murukum ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam." Di antara dialognya adalah Heraklius mengatakan apa yang diperintahkan oleh Nabi itu. Dia memerintahkan apa? Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW memerintahkan apa kepada kalian? Qala Abu Sufyan menjawab, "Qultu." Aku mengatakan pada saat itu. Jadi beliau menceritakan di hadapan Nabi, kemudian
apa yang disampaikan kepada Heraklius. Qala Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah, qultu, aku berkata pada saat itu kepada Heraklius, yaqulu, Nabi itu, tuh, Nabi Muhammad SAW maksudnya, berkata, u'budullah, hendaklah kalian menyembah Allah wahdahu semata. La tusyriku bihi syai'ah. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Tinggalkan apa yang kalian yakini, yang kalian dapatkan dari kakek-kakek mereka, dari orang tua kalian, dari nenek moyang kalian, orang-orang jahiliyah sebelumnya. Wa ya'muruna, dan memerintahkan kami bis salati, mendirikan salat. Was-sidqi. Salat di sini bisa jadi salatnya sebelum turun perintah salat 5 waktu, dan Rasulullah SAW sebelum turun perintah salat 5 waktu salatnya 2, pagi dan sore. Was-sidqi, berlaku jujur, baik perkataan dan maupun perbuatan. Dan Rasulullah SAW memang orang yang jujur, maka beliau ketika memerintahkan untuk berlaku jujur, beliau tanpa beban. Kenapa tanpa beban? Karena memang beliau jujur dan mengajak orang untuk berkata jujur, berlaku jujur. Wal afaf, al afaf itu al iffah, ya, menjaga harga diri, tidak ngemis-ngemis, menjaga kehormatan diri. Ya. Wasilah, silah ini menyambung silaturahim, tidak memutuskan silaturahim, tidak menyambung hubungan kekerabatan. Ini perintah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kaum Quraisy, bukan kepada Heraklius. Heraklius nanya, dan di antara perintahnya apa? Yaitu berlaku jujur. Jadi perkataan jujur, berlaku jujur, berkata jujur atau berbuat jujur ini adalah sebuah kemuliaan, sifat mulia. Baik, Ustaz. Afwan, tanbih ala waktu. Ya, baik. Insya Allah saya cukupkan sampai di sini. Kesimpulannya adalah bahwa betapa mulianya orang-orang yang jujur sampai Allah SWT masukkan dia di dalam derajat yang kedua. Derajat pertama para nabi, kemudian derajat yang kedua adalah orang-orang yang jujur. Minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam kelompok orang yang jujur, termasuk nanti dihimpun bersama orang-orang yang jujur, dan kita selalu berada di sekeliling orang-orang yang jujur. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, tabarakallah atas materi yang telah dibawakan oleh Ustadz kita, yang fokus pembahasannya itu terkait dengan kejujuran, dan tadi dijelaskan bahwa salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bahkan mendapatkan pujian dari kaum Quraisy itu adalah sifat dari kejujurannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi kita sempat juga mendengarkan uh, kisah, ya, sebuah kisah dari sahabat, yaitu Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya yang tergambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Nah, kemudian terkait dengan definisi dari kejujuran tadi telah kita dengarkan bersama, bahwasanya kejujuran itu adalah realita dari sebuah ucapan dari seseorang. Jadi jujur dalam perkataan, begitupun dalam perbuatan. Kemudian dijelaskan juga bahwasanya antonim daripada kejujuran itu adalah sebuah kebohongan, dan kebohongan itu tergambar pada orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, dan juga termasuk orang-orang yang pelaku riya tersebut. Nah, kemudian jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah terbesar dari sebuah kejujuran yang telah kita dengarkan bersama tadi adalah ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebih 1 jam tadi kita mendengarkan materi dari Ustadz kita, dan ya, saya teringat pada
masa-masa saat saya dengan Al-Ustadz ditugaskan untuk mendampingi jamaah haji ya di tahun 2019 atau ya 19. 2019. Ya. Nah, jadi ya tadi pada saat mendengarkan materi beliau, mendengarkan kajian beliau, ya saya teringat pada saat sedang membersamai jamaah haji. Ya, dalam artian semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan keberkahan, memberikan rezeki sehingga nantinya kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Kemudian ya pesan daripada materi tentang kejujuran ini yang terakhir tadi dijelaskan bahwasanya ma yaribuka. Ya, tinggalkan segala sesuatu yang membuatmu ragu. Dan ini juga saya teringat dengan salah satu kaidah dalam apa namanya? Usul fikih yang mengatakan al-yaqin la yuzalu bisyak, ya. Sebuah keyakinan itu tidak akan apa namanya? Tidak akan terhapuskan, ya, tidak akan gugur hanya karena sebuah keraguan. Jadi ketika kita menetapkan sesuatu dengan keyakinan, maka jangan sampai keyakinan tersebut beralih kepada sebuah keraguan tersebut. Baik, itulah tadi pemaparan materi dan sedikit saya apa namanya sampaikan poin-poin dan inti-inti yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz kita. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya belum saya persilahkan, saya belum saya buka sesi tanya jawab dan ternyata sudah ada yang lebih awal mengangkat tangan di apa namanya di kolom chat ya. Ini menandakan bahwasanya antusias jamaah sekalian luar biasa. Baiklah, jamaah sekalian, sekarang saatnya bagi yang masih kurang jelas atau mungkin ada yang ditanyakan di luar daripada materi, ya, saya buka sesi tanya jawab dan mempersilahkan kepada Bapak Kelvin ya untuk bertanya karena beliau terlebih dahulu mengangkat tangan. Silakan, Pak Kelvin. Kedengar suaranya? Ya, kameranya bisa diaktifkan juga, nggak apa-apa. Gelap dia suaranya. Baik, baik. Ya, silakan, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mau tanya, ini kan biasanya kan kalau di kehidupan sehari-hari maupun di masyarakat ini kan ada suatu kondisi lah ataupun yang sosial maupun candaan. Nah, Mohon maaf, Mohon Pak maaf, Kelvin. Mohon maaf, Pak Kelvin, suaranya kurang jelas. sekarang jelas? Gimana? Iya, lumayan jelas. Jadi di kehidupan Ya, sehari-hari ya. biasanya dalam masyarakat maupun di lingkungan sama kawan dan lain itu kan ada yang keadaannya kita bercanda maupun dalam kondisi serius krusial. Nah, di kasus ini saya mau bertanya, kalau misalkan kita dituduh misalnya, itu dalam arti kalau kasus satu itu kawannya bercanda, kan dituduh mencuri atau apa-apa gitu kan, kita mengaku pura-pura mencuri apa yang dituduhin, misalnya. Itu masuk seperti apa ya kaidahnya? Nah, kalau yang kedua itu yang misalkan dalam keadaan serius, misalnya kita sebenarnya tidak mencuri tapi kita dipaksa harus mengaku, tapi kan dalam kondisi lain kita ada mudaratnya kayak misalkan harus bakal digebukin dan lain seperti itu. Nah, gimana pendapat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Kelvin. Jadi pertanyaan saya terkait dengan ya ketika dalam apa namanya lingkungan persahabatan, pertemanan, kemudian dalam keadaan bercanda, dalam konsep bercanda, kemudian dituduh kepada sesuatu hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, ketika kondisi kita memang dalam keadaan bersalah atau dicontohkan tadi mencuri, tapi karena kita mempertimbangkan konsekuensi selanjutnya akan terjadi hal yang lebih besar, maka apa yang terjadi ketika kita berbohong pada saat kita dituduh kemudian berbohong, kurang lebih seperti itu. Tafadhal.
Baik. Jadi sikap ataupun sifat jujur itu selalu dituntut dalam segala hal. Ada tempat-tempat yang kita boleh berdusta, nanti saya sebutkan. Tapi dalam keseharian kita, memang kita dihadapi dengan keadaan-keadaan yang di luar kemampuan kita atau di luar dugaan kita. Itu sifat-sifat canda. Ya. Bercanda, apakah boleh kita bercanda, berdusta dalam canda? Rasulullah SAW punya kaedah gitu. Ada kaedah dari Rasulullah SAW bahwa tidak boleh berdusta walaupun dalam bentuk canda. Bahkan seseorang tidak boleh menyampaikan suatu cerita dusta agar orang lain tertawa. Ini Rasulullah SAW melarangnya. Ya, dengan kondisi kita sekarang, yang ketika kita menghadapi itu bahkan mungkin terkadang kita juga terbawa ya, terbawa dalam candaan, senda gurau, kemudian kita ikut-ikutan berdusta. Nah, kalau kita terjatuh dalam hal itu, segera kita beristighfar dan berusaha untuk meminimalisir minimalisir kedustaan kita itu, berusaha untuk meninggalkan dusta itu walaupun dalam bentuk canda. Kan sering tuh kita ya, bahkan dalam bab ceramah pun, dalam ceramah pun kadang seseorang menyampaikan berita yang tidak jelas benar apa tidaknya agar membuat jemaah tertawa. Ini bahaya sekali. Rasulullah SAW sangat marah sekali kalau seorang membuat orang lain tertawa tapi dengan bahan dusta. Tidak boleh. Ya, dalam agama kita tidak. Kenapa? Karena tadi khawatirnya kebiasaan berdusta itu terbawa dalam hal yang serius. Dianggap sebagai hal yang biasa. Maka berusahalah untuk selalu jujur, berusahalah untuk meninggalkan dusta walaupun dalam canda. Kalau apa namanya, sering ngerjain ya, sering ngerjain. Ternyata dibohongin itu dia, atau gini, dia tidak mudah untuk mengatakan orang itu susah. Dia percaya terus. Gitu. Nah, sekali dia kita dusta ya, kita berdusta kepadanya atau berbuat bohong, dia akan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini kemudian dia yakini dan akan terus dia yakini seperti itu. Kan akibatnya akhirnya apa? Kita yang menanggung dosanya, dosa jariahnya. Kenapa? Kita menyampaikan berita dusta dan disampaikan oleh orang bahwa itu benar. Maka hati-hati berdusta itu baik dalam canda apalagi dalam hal yang serius. Kemudian yang kedua terkait dengan kita dituduh ya, kita tidak melakukan, tapi kita dituduh dan dipaksa untuk mengakui perbuatan tersebut padahal kita tidak melakukannya. Ya tetap harus jujur, kecuali dalam kondisi mengancam nyawa kita. Contohnya begini. Bilal bin Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, bapaknya juga Muslim. Beliau sampai mengucapkan kata-kata kufur ketika dipaksa oleh Abu Jahal untuk memuji Hubal. Katanya agar dia murtad. Ketika melihat kondisi kedua orang tuanya disiksa, bahkan ibunya sampai wafat, ya, dibunuh oleh Abu Jahal, dan bapaknya juga wafat disiksa, beliau sampai mengucapkan bahwa dia mengakui mengakui berhala sebagai Tuhannya dan meninggalkan Allah. Dan itu membuat dia tidak tenang. Tapi kemudian turun ayat yang menyebutkan bahwa kalau seseorang dipaksa mengucapkan kekufuran yang mengancam nyawanya, maka tidak apa-apa. Tapi ini betul-betul kondisinya sangat darurat. Nyawa terancam. Kalau cuma sekedar di penjara, tidak sampai mengancam nyawa, ini nggak boleh. Jadi walaupun penjara atau hukuman hukuman penjara yang akibat dari kita jujur itu mending di penjara daripada mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Imam Ahmad bin Hambal dipaksa untuk mengatakan oleh penguasa pada saat itu agar mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dan beliau tidak mau.
Ancamannya apa? Beliau dipenjara. Dan beliau lebih memilih untuk dipenjara daripada mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kata beliau, bisa saja aku mengatakan Al-Quran itu makhluk, sekedar mengakui agar aku selamat dari penjara. Tapi apa yang akan ditulis oleh sejarah? Sampai hari kiamat, orang akan mengetahui atau orang akan menyebutkan bahwa Ahmad bin Hambal mengakui Al-Quran sebagai makhluk. Dan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya. Maka beliau lebih milih untuk dipenjara, bahkan diarak keliling kampung, agar mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Jadi beliau lebih milih untuk menanggung resikonya daripada mengatakan sesuatu yang beliau tidak yakini. Jadi dalam hal tersebut, kalau memang kita tidak mengakui, tidak melakukannya dan disuruh maksa, disuruh dipaksa untuk mengakui itu perbuatan kita, ya kita harus siap menanggung resikonya. Dan kita dalam kondisi zaman yang terkadang orang yang tidak berdosa itu dihukum karena dia dipaksa. Orang yang tidak melakukan, kemudian asal main tangkap aja, kemudian dia dipaksa untuk mengakui perbuatan itu adalah dia melakukannya, padahal dia tidak melakukan, dan akibatnya dia yang di penjara misalnya. Ya udah, resikonya. Dia dia harus mengatakan dia jujur. Kalaupun dia di penjara, dipaksa, yaitu mudah-mudahan dia dizolimi itu doa-doanya dikabulkan Allah Ta'ala, karena orang yang dizolimi doanya mustajab, makbul. Hati-hati doa orang yang dizolimi. Ya. Baik, Itu Ustaz. Kelvin. Baik, Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Kemudian Baik. pertanyaan terakhir, kami beri kesempatan kepada Ibu Linda yang telah izin bertanya di kolom komentar chat tadi. Silakan Ibu Linda. Singkat aja ya Bapak Ibu. Ibu Linda masih stay on? Bu Linda live set meninggalkan Ya. dia mungkin ada Ah, kegiatan beliau. oke. Tadi ada permintaan izin Ya, untuk bertanya, tapi ya. ternyata beliau sudah terlebih dahulu meninggalkan Zoom meeting ini. Baik, jamaah Ya. sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kajian kita pada hari ini, sebelum kita berpindah ke sesi closing Zoom atau nantinya akan ditutup dengan doa, dan nantinya kita akan meminta kesediaan lagi untuk kepada Ustadz Bestari agar memimpin doa. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian, ya baik itu jamaah haji ataupun jamaah umroh, bahwasanya semoga Allah senantiasa memudahkan rezeki kita semua sehingga nantinya bisa berangkat melaksanakan ibadah umrah dan haji. Adapun terkait dengan paket-paket haji, insya Allah akan dijelaskan lebih terperinci lagi pada pada pertemuan berikutnya. Nah, kita bisa dilihat di layar Bapak Ibu sekalian jamaah umrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketersediaan paket kita ada di bulan Januari, tepatnya di tanggal 25 Januari ya. Ini spesial umrah di bulan Isra dan Mi'raj. Sama seperti biasanya kita memiliki program 9 hari. Harganya itu mulai dari 26.500.000. Kemudian selanjutnya ada di bulan Februari ya, bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan. Tanggal keberangkatan itu adalah tanggal 5 dan 15. Jadi ada 2 keberangkatan di Februari. Price listnya itu mulai dari 27 juta. Jadi jamaah sekalian yang diberikan kelebihan harta atau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan bisa mendaftarkan diri untuk berangkat bersama kami di Asia Tour untuk melaksanakan ibadah umrah. Selanjutnya ada di bulan Ramadan ya. Paket khusus bulan Ramadan ada pada tanggal 3 Maret dan tanggal 11 Maret.
Ya, jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya umrah di bulan Ramadan itu begitu lebih ya, pahalanya lebih dibanding dengan umrah di hari-hari yang lain. Apalagi sekarang apa namanya cuaca, masya Allah. Yang dulunya saya dulu pengalaman waktu masih di Saudi, ya bulan Ramadan itu kondisinya sangat-sangat panas, ya kisaran 45 sampai 50 derajat di bulan Ramadan. Tapi alhamdulillah sekarang tahun kemarin terakhir waktu berangkat, masya Allah sejuk, ya apalagi dengan suasana puasa dalam keadaan sejuk, ya melihat keramaian di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Mekah, yang masya Allah menenangkan hati, ya dalam keadaan puasa kita berumrah, ya melaksanakan tawaf dan sa'i. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nanti yang ingin mendaftarkan diri silahkan langsung kontak ke admin Asiatur ya. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tiba saatnya kita di penghujung acara. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusiasnya, atas partisipasinya. Saya berharap kepada jemaah sekalian, semoga kegiatan rutin ini dijadikan sebagai prioritas karena ya mungkin di hari-hari lain kita akan disibukkan dengan apa namanya kegiatan-kegiatan lain, maka siraman-siraman rohani seperti inilah yang kita butuhkan, apalagi dalam keadaan rutin ya. Rutin kita laksanakan di setiap Sabtu ba'da subuh ya. Sabtu ba'da subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kita menuju ke surga sebagaimana hadis yang disebutkan tadi oleh Al-Mukarram kita, Ustaz kita, bahwasanya seorang yang ingin dimudahkan jalannya menuju surga, maka senantiasalah berpegang pada ilmu pengetahuan. Baik, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menadahkan tangan seraya berdoa dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemuliaannya. Fadhal Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, para peserta kajian Majelis Ilmu Asiatur Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sebelum menutup pertemuan ini kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah taala, diberkahi Allah taala, rezeki kita diberkahi, umur kita diberkahi, dan kita tentunya dimudahkan Allah taala Amin, amin, untuk menuju surganya, dan mudah-mudahan kita juga dimudahkan Allah untuk menuju tanah sucinya, menunaikan amin. haji ataupun umrah. Amin. Kita awali dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. Amin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amin. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Amin. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Amin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amin. ربنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Taufik, Eh, iyakum. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah pembacaan doa ini berakhir, maka selesai pula lah kegiatan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas antusias jemaah sekalian. Kemudian permohonan maaf juga yang sebesar-besarnya ketika ada kekurangan dari kegiatan kali ini. Semoga kedepannya bisa lebih maksimal lagi. Baiklah, saya Amin. mengajak kepada jemaah sekalian untuk menutup majelis ilmu ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Afwan, jazakumullah khair, Ustaz. Sama kapan Ustaz Nawir ngundang ini? Aduh, insyaallah semoga secepatnya. Amin. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Amin. Yalla, Amin. ila Amin. liqa. Baik.